Bisa saya tanggapi, Pak, sedikit, Pak? Boleh, Bisa, boleh, bisa. Amri, Nah, silakan. Ini menurut suaminya Hana ini. menurut hemat saya, Pak, dan yang sudah saya pelajari, kita kan Kristen. Ah, Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus itu siap pikul salib. Jadi yang amin. punya kita aja menderita. Jadi orang lain kalau senang nggak apa-apa, biarkan aja. Jadi menurut hemat saya kata kuncinya uh, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan itu ikut dan percaya. Itu aja yang saya pelajari kata kuncinya, Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Kasih Amri. Maju terus. Amin. Memenangkan jiwa-jiwa. Beritakan firman Tuhan. Doakan, Pak. Doakan, Pak. Amin. Oke. Waktu kita untuk berdiskusi sudah habis tentang keyakinan-keyakinan dasar ini untuk berkhotbah. Boleh tanggapi, Pak. Kita akan apa? Mendengarkan. Pak Robert, ini Pak Edward mau bicara, Pak. Halo. Boleh, Pak, silakan. Pak Edward, silakan, Pak. Iya, yang dibilang sama Ibu Ria tadi ya mengenai hamba Tuhan yang bilang masalah apa namanya? Ya, ada kehidupan orang yang tidak percaya lebih baik daripada kita gitu ya. Ya. Enggak, maksudnya bukan. Maksudnya begini, orang yang tidak percaya Yesus, tetapi dia punya sikap hati, perbuatannya baik, sangat baik, luar biasa baik, dia pun beroleh tempat di kekekalan nanti, tapi bukan di dalam kerajaan surga, tapi menjadi warga masyarakat biasa. Saya tuh tidak pernah dengar ada ayat yang mengatakan ada warga kerajaan surga, ada warga masyarakat biasa di kekekalan nanti. Itu saya tidak pernah baca ayatnya, tapi begitu hamba Tuhannya bilang. Ya. Oke, Pak Edward, silakan sampaikan pandangannya. Ya, saya lihat bahwa itu pengajaran yang keluar dari konteks ya. Karena kita masuk surga atau bukan soal masyarakat atau apa, tapi untuk mencapai surga itu adalah kita hanya Yesus ya, tidak ada cara yang lain. Betul. Jadi mau baik atau tidak baik itu urusannya bukan keselamatan, tapi itu urusannya kehidupan. Karena baik atau tidak baik itu hanya soal kehidupan di dunia ini. Tapi untuk keselamatan itu hanya Yesus, bukan baik atau tidak baik. Jadi ini yang sering bisa membuat goyah banyak orang. Tapi karena ayatnya sudah jelas dalam firman, kita tidak usah ragu lagi, yakinlah bahwa apapun ajaran hamba Tuhan kalau masih keluar dari firman, mungkin kita lebih baik pegang firman saja. Itu saran saya. Dan karena firman kan tidak mungkin salah. Hamba Tuhan bisa salah menafsirkan, salah mengeksegesa atau apalah. Tapi kalau kita baca firman Tuhan jelas semua keselamatan itu berpusat kepada Yesus, bukan kepada kebaikan. Amin. Jadi paling penting itu yang kita harus pegang, Ibu. Ya. Jadi untuk menghadapi keadaan sekarang, hampir seluruh keadaan akan mengalami pengajaran sesat ya. Karena Alkitab bilang akan banyak pengajaran sesat. Itu juga kita harus bisa kuat dalam firman. Intinya itu. Kalau kita kuat dalam firman, tidak akan sesat. Oke. Dan berkati. Ada firman Allah yang mengatakan demikian, bahwa kebaikan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Ya, jadi Yesaya pasal berapa itu, Pak? 50 berapa ya? 53 atau 53. Ya, kalau nggak salah. Yesaya berapa? 53.
kurang Saya tepat. Rima. Kalau lihat, coba dicari dulu. Coba kulihat di Google. Ada. Jadi untuk keselamatan kita, perbuatan baik kita itu nggak ada gunanya, karena semua perbuatan baik kita itu sudah dimotivasi oleh dosa, sudah didasarkan karena dosa. Ya. Untuk manusia di dunia ini, ya saya pernah di Jawa bertemu dengan orang yang katakan saya tidak ada dosa saya, katanya. Menurut dia orang baik, tapi ketika firman Allah diberitakan, baru dia sadar bahwa dia orang berdosa juga, ya. Yesaya 64 ayat 6. Ayat 6. Ya, ayat 6. Jadi perbuatan baik kita itu di hadapan Tuhan, kesalehan kita di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Ya. Ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, jadi tentu dalam Efesus 2 ayat 10 itu kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya. Jadi kita memang perlu juga membuktikan iman kita melalui perbuatan baik, ya, yang sudah dipersiapkan Allah. Ya, jadi saya bersyukur, saya percaya pada Tuhan Yesus. Saya tidak mengenal rokok, tidak mengenal minuman keras, tidak kecanduan narkoba. Ya, saya sungguh bersyukur pada Tuhan. Seandainya saya tidak sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, mungkin semua itu sudah saya lakukan. Ya, karena lingkungan saya ya penuh dengan itu. Oke, seperti kita janjikan minggu lalu, hari ini kita akan mendengarkan kembali khotbah Ibu Nur, lalu nanti kita mengadakan evaluasi. Apakah Ibu Nur bisa tampilkan, Bu, rekaman khotbah Ibu? Halo Ibu Nur. Berarti saya kirim dulu ke Pak Surbakti, saya nggak bisa share screen. Oh ya, boleh. Kirim ke WA-nya Pak Surbakti. Kalau